Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah Kurnia dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333204005 dari kelompok 3 tutorial statistika 1. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 1. Yaitu dengan soal yang pertama, masa layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 3 dan skala beta sama dengan 6. Hitunglah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin rata-rata 10 menit. Hitunglah probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Yang ketiga, panjang kertas kardus mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 100 cm dan standar deviasi 2 cm. Hitunglah persentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Oke, jadi di sini kerjakan dengan software Minitab dan RStudio. Oke, jadi pertama kita menggunakan RStudio terlebih dahulu. Seperti biasa, masuk ke RStudio, kemudian File, New Project, Existing Directory, kemudian pilih mau di mana. Misalnya di Statistika 1, tutorial Statistika 1, mingguan, modul 3. Seperti itu. Kemudian di sini saya sudah menulis sintaks-sintaksnya. Jadi untuk ada kategorinya yaitu nomor satu termasuknya ke distribusi Weibull, kemudian yang nomor 2 termasuknya ke eksponensial, dan yang nomor 3 termasuk ke distribusi yang normal. Kemudian di sini kita kerjakan parameter distribusi Weibull. Diketahui di sini alfanya sama dengan 3 dan juga betanya sama dengan 6. Di sini tulis alfanya sama dengan 3 dan juga betanya sama dengan 6. Kemudian di sini waktu batas T dalam tahun. Di sini diketahui di soal lebih dari 3 tahun dengan syaratnya itu telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Jadi kita masukkan di sini parameternya itu batas yang pertama T1 itu 3. Ini dalam tahun dan yang T2 ini sama dengan 1. Kemudian kita mencari probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan cara telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Itu dengan cara sintaks prop, kemudian di sini 1 dikurangi P Weibull, kemudian di sini T1, kemudian di sini shape sama dengan alpha dan scale-nya sama dengan beta. Ini tinggal shape sama dengan alpha, sekarang dibagi dengan 1 dikurangi P Weibull, kemudian yang batas yang kedua, kemudian sama seperti tadi. Di sini bisa kita running saja. Di sini didapat hasil probabilitasnya itu bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun. Dengan syaratnya itu tuh harus nyala selama 1 tahun tanpa gagal. Itu didapat hasilnya itu 0,886592. Terus di sini, kenapa di sini tuh dikurangi 1? Karena kita ingin mencari yang lebih dari karena di soal juga disuruh mencarinya adalah tetap menyala lebih dari 3 tahun. Seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 2, yaitu distribusi eksponensial. Dengan parameter distribusi eksponensial itu adalah lambda. Lambda itu rumusnya 1 dibagi dengan mean atau rata-rata. Di sini diketahui di soal bahwa rata-ratanya itu 10 menit. Maka 1 dibagi 10 adalah 0,1. Dengan waktu batas dalam menit itu ada 2, waktu batas 1 dan waktu batas 2. Waktu batas 1 ini karena kita ingin tahu mesin ini lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Jadi yang waktu batas 1 15 menit dan waktu batas 2 itu 7 menit. Kemudian tinggal dimasukkan saja ke sintaks untuk mencari fungsi peluang eksponensial, yaitu peluang 1 dikurangi pxp, kemudian waktu batas 1 rate sama dengan lambda. Dibagi dengan 1 dikurangi pxp waktu batas 2 rate sama dengan lambda. Jadi yang 15 menit ini dengan syarat 15 menit dibagi dengan yang syaratnya itu 7 menit tanpa henti. Di sini bisa kita langsung running saja.
Jadi dapat di sini, peluang bahwa mesin beroperasi selama lebih dari 15 menit dengan syarat, 7 menit tanpa henti itu adalah 0,449329. Oke, lanjut ke nomor 3 yaitu distribusi normal. Di sini ada parameter distribusi normal yaitu ada mu dan juga sigma. Jadi di sini, diketahui di soal bahwa rata-ratanya itu adalah 100 cm dan standar deviasinya itu 2 cm. Di sini mu itu sebagai mean dan standar deviasi ini sebagai sigma, yaitu mu-nya sama dengan 100 dan sigmanya sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke sintaks probabilitas kata kardus antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat lebih dari 96 cm. Jadi pertama kita cari tahu dulu yang probabilitas dari 97 sampai 103 ini dengan sintaks p-norm, kemudian masukkan yang 103, mean, dan juga standar deviasinya. Dikurangi dengan yang 97. Kemudian kita cari ke probabilitas dengan syarat lebih dari 96 cm, yaitu dengan 1 dikurangi p-norm, 96, mean, dan juga standar deviasinya. Kemudian untuk mencari yang 97 dan 103 dengan syarat lebih dari 96 itu kita bagi yang ini dibagi, kita sebut aja ini probabilitas A dibagi dengan yang ini yang 96. Sini bisa kita running saja. Maka didapat probabilitas kertas kardus antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat lebih dari 96 cm itu adalah 0,88655548. Lanjut ke software yang kedua yaitu software Minitab. Jadi nomor satu itu kan termasuknya ke distribusi Weibull. Jadi di sini kita mengerjakan dengan Minitab yaitu pilih bar yang calc, kemudian probability distribution, kemudian pilih yang Weibull. Kemudian syarat parameternya di sini ketahui alfanya sama dengan 3 dan betanya sama dengan 6. Alfanya itu sama dengan 3, kemudian skala parameternya sama dengan 6. Kemudian konstrannya yaitu adalah tetap menyala lebih dari 3 tahun dan juga tanpa gagal selama 1 tahun. Di sini kita masukkan konstrannya yaitu 3. Kemudian kita buat lagi untuk yang dengan syarat menyala 1 tahun gitu. Sama ke calc, kemudian probability distribution, klik Weibull, kemudian yang sini kita ubah menjadi 1. Nah, di sini udah kita ketahui yang ini dan juga yang 3 dan juga yang 1. Di sini saya udah hitung di Word dengan klasifikasikan di Word nomor 1 di sini, yaitu di sini kan di Minitab kan 0,117503 karena di sini itu kurang dari, di sini kurang dari kalau untuk di Minitab, sedangkan kita inginnya tuh yang lebih dari, maka dikurangi 1 dikurangi 0,117503 dibagi dengan 1 dikurangi 0,0046189, itu didapat hasilnya segini. Itu sama dengan yang di RStudio. Seperti ini. Kemudian lanjut ke nomor 2 yaitu distribusi eksponensial. Sama seperti tadi, pertama ke calc, kemudian probability distribution, pilih yang eksponensial. Kemudian diketahui dalam soal bahwa mean atau rata-ratanya itu 10 menit. Di sini kita ubah 10, kemudian input konstannya. Di sini ingin yang lebih dari 15 menit dengan syarat telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Jadi kita buat dua, yang 15 menit dan juga yang 7 menit. Sama seperti tadi, karena ini kurang dari sama dengan, maka kita harus dikurangi 1 dikurangi gitu, karena kita ingin mencari yang lebih dari, seperti di Word ini.
1 dikurangi 0,77080 dibagi 1 dikurangi 0,503415. Maka didapat hasilnya 0,449329. Sama dengan yang di RStudio, 0,449329. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu distribusi normal. Seperti tadi juga, masuk ke Calc, kemudian Probability Distribution, pilih yang normal, kemudian di sini diketahui bahwa rata-rata itu 100 cm dan standar deviasinya itu 2. 100 dan juga standar deviasinya itu 2. Untuk konstrannya itu kita ada 3. Kenapa ada 3? Karena di sini antara 97 dan 103, kemudian syarat panjang kertasnya lebih dari 96 cm. Jadi yang pertama itu kita pilih yang 103 konstannya, kemudian yang 97, kemudian yang terakhir yaitu yang 96. Oke, di sini eh, sama, ini kurang dari, maka nanti harus 1 dikurangi ini gitu. Di sini, jadi kita cari tahu dulu peluang yang 100 di antara 103 dan juga 97, yaitu di 0,933193 dikurangi 0,066872, hasilnya itu 0,886388. Kemudian kita cari peluang yang syaratnya itu harus lebih dari 96, yaitu 1 dikurangi 0,022751, hasilnya itu didapat 0,9772499. Jadi untuk mengetahui eh, peluang yang 103 sampai 79 dengan syarat ini, maka kita bagi. Kita sebut saja ini tuh peluang A. Jadi peluang A itu dibagi dengan peluang yang 96 ini. Maka didapat adalah 0,88655548. Hasilnya sama dengan yang seperti di RStudio. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan untuk tugas mingguan shift 1 modul 3 ini. Apabila saya ada menyebutkan salah dalam sintaks, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.